Oke, selamat malam kawan-kawanku semua. Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, jadi malam ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana hasil saya semalam berdiskusi berdiskusi dengan Meta IA ya. Jadi banyak pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi untuk kawan-kawanku pemula, mungkin ini sangat penting ya, sangat penting untuk perjalanan kita ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, saya Mus MS. Oke, saya mulai. Jadi silakan yang belum bergabung. Ini sangat penting untuk edukasi kita ya. Yang pertama, hasil percakapan semalam yaitu tentang berapa sih konten kita ya. Kita setiap hari mengupload konten ya di Facebook Pro ya, baik reels, gambar atau video live streaming. Jadi berapa jumlahnya agar sistem algoritma itu bisa sedikit membaca ya, masuk dalam jejaring algoritmanya. Jadi seperti ini kawan, jangan pergi dulu ya, kita tonton sampai tuntas, paling 5-10 menit saya menjabarkan ya di live ini. Jadi kawan-kawanku semua tunggu dan tonton sampai habis ya video saya ini. Yang pertama yaitu berapa kita harus mengirim konten di Facebook setiap harinya. Berapa coba ya? Jadi kadang kita yang tidak tahu, setiap jam, setiap menit kita kirim konten. Itu hasil percakapan semalam, yaitu yang pertama yaitu tujuan konten ya. Jadi tujuan konten, apakah Anda ingin meningkatkan kesadaran atau meningkatkan interaksi dan meningkatkan konversi. Jadi itu tujuan kalian membuat konten ya. Ya, tujuan membuat kontennya itu apa dulu ya? Apa dulu? Ya, apakah Anda ingin meningkatkan kesadaran ya? Apakah kalian ingin meningkatkan interaksi kalian ya? Apakah kalian ingin meningkatkan konversi ya? Konversi dalam konten kalian. Jadi itu yang pertama, tujuan konten kita tentukan. Yang kedua yaitu jenis konten ya. Jenis konten kita harus tentukan juga. Ini saya catat ya, saya catat di dalam buku harian saya. Jenis konten ya, jenis konten kalian harus tentukan ya. Setiap tema ya, tema kalian, jenis kontennya apa dulu ya, hiburan, edukasi ya, atau pemasaran. Jadi di situ kalian tentukan. Yang ketiga adalah target audiens kalian ya, target audiens kalian. Targetnya apa dulu ya? Apakah audiens Anda aktif ya? Seperti ini pasif ya, karena belum ada yang nonton ya. Audiens Anda aktif dan ingin melihat konten yang lebih banyak, atau apakah mereka lebih suka melihat konten yang lebih sedikit tapi lebih berkualitas. Nah, itu bisa kalian tentukan ya. Biasanya para audiens itu rata-rata cenderung ya melihat konten kita di 3 menit pertama, 3 detik pertama. Itu kalau awalannya bagus, mereka pasti ingin menonton lebih banyak lagi, lebih panjang lagi durasinya ya. Atau kalian bisa menentukan konten kalian sedikit menit ya, tapi berkualitas. Nah, itu langsung pada tujuan inti apa konten yang kalian mau upload ya. Dan di sini ya ada lagi, namun ada beberapa pedoman ya, pedoman umum untuk jumlah konten yang ideal dan untuk dibagikan dalam keseharian kita ya.
idealnya berapa sih ya, idealnya berapa. Jadi sistem algoritma itu bisa membaca ya, si profil A itu bisa setiap hari itu menyebar konten berapa. Jadi di situ sistem akan membaca. Jadi itu adalah robot ya, yang membaca adalah sebuah robot. Jadi kita tidak bisa istilahnya seakan-akan manusia yang menilai. Kalau manusia yang menilai pasti akan tahu ya, akan tahu oh ini si A ini adalah manusia yang menentukan. Jadi bukan robot. Kalau robot beda lagi. Kalau robot itu secara sistematis. Nanti kita si robot itu menentukan berapa ribu ya tayangan, ada kriterianya. Pasti seperti itu. Jadi untuk foto setiap harinya itu paling enggak 3 sampai 5 postingan ya. 5 postingan dalam sehari ya, dengan jarak waktu yang cukup untuk menghindari spam. Ya, jadi seperti itu. Jadi 3 sampai 5 postingan setiap hari khusus foto. Ya, terima kasih Mas Torat Sadi. Ya, Mas Torat Sadi yang sedang menonton ya. Silahkan berbagi praktik malam ini. Semoga Mas Torat Sadi juga sambil belajar dengan saya, sama-sama belajar ya sama Mas Torat Sadi. Jadi 3 sampai 5 foto setiap hari. Jadi itu bisa menjadi program kakak-kakak semua, kalian semua, ya biar konten kalian mudah terbaca oleh algoritma sistem Facebook ini. Dan yang kedua adalah video. Kalian dalam mengirim video setiap hari itu berapa jumlahnya? Ya, itu paling enggak maksimal 1 sampai 2 setiap hari. 1 sampai 2 video. Jadi dengan durasi yang tidak terlalu panjang, kira-kira sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi kalian bisa ngirim video setiap harinya itu 1 sampai 2 saja maksimal, jangan lebih. Ya, kalau lebih takutnya sistem algoritmanya nanti membaca dikira kalian itu adalah robot. Ya, kalian tidak dikendalikan oleh manusia, jadi dikendalikan oleh robot. Jadi kadang kalian dalam mengirim konten kalau terlalu banyak itu pasti akan ada pertanyaan, apakah Anda robot? Pasti di situ ada pertanyaan itu muncul. Nah, itulah sistem algoritmanya. Jadi algoritma Facebook membaca seperti itu. Dan berikutnya yaitu berapa sih reels yang harus kita kirim setiap harinya ya, reels yang harus kita kirim. Kita mengirim tadi video 1 sampai 2 video ya, dengan durasi 5 sampai 10 menit. Dan untuk reels ya, reels itu 2 sampai 3 ya, 2 sampai 3 dalam sehari setiap harinya ya, 2 sampai 3 reels. Jadi itu kalian bisa tentukan membuat program ya, program mengirim konten. Mungkin kalau 2 sampai 3 reels yang kalian kirim pagi, siang, malam. Ya, di jam-jam teman-teman kita bisa menikmati. Ya, kalau pagi persiapan berangkat kerja ya, santai-santai, itu mereka bisa menikmati konten-konten kita. Siang juga, siang di jam-jam istirahat ya. Di jam-jam istirahat jam 12 sampai jam 1 mereka pasti lagi santai. Ya. Kalau malam kemungkinan ya jam 7 ya, jam 7 sampai jam 9 mereka sedang santai menikmati medsos ya. Jadi itu. Jadi di jam-jam tertentu tersebut kalian tentukan ya, kalian buat program di situ. Kalian untuk manfaatkan untuk kirim reels ya, kirim reelsnya. Jadi yang keempat adalah live streaming seperti ini ya. Live streaming seperti ini. Live streaming berapa yang harus dikirim setiap harinya? Paling enggak itu 1 sampai 2 kali live streaming setiap hari. Ya, jangan lebih. Ya, jangan terlalu sedikit juga tidak baik ya, tidak melakukan sama sekali juga tidak baik. Terlalu banyak juga tidak baik. Jadi ada minimal dan maksimal ya. Minimal 1 ya, maksimalnya 2. Itu sudah cukup. Jangan terlalu banyak. Nanti sistem algoritmanya mengira kalian ini adalah robot. Ya, jadi seperti itu.
Dan durasinya juga jangan terlalu panjang ya. Dalam live streaming ini paling 30 sampai 1 jam lah ya, karena orang menyimak seperti ini ya itu biasanya 10 menit, 20 menit, 30 menit mereka pasti akan kadang ada kegiatan yang lain ya, ada kegiatan yang lain, jadi kalian mereka menontonnya pasti sebentar-sebentar. Jadi itu mengikuti kalau mereka pas waktu jam kosong. Jadi jangan lupa live streaming 30 sampai 1 jam. Ya, itu untuk konten-konten yang harus kita kirim. Dan ingat ya, dari beberapa percakapan saya itu dengan kakak Meta ya, Meta IA, jadi semalam ya saya banyak bertanya bagaimana ya kita harus mengirim konten ya, kita harus mengirim konten dan bagaimana kita harus konten yang seperti apa, temanya apa ya, berapa kita mengirim konten dalam sehari, itu saya tanyakan. Ternyata memang jawaban-jawaban tersebut itu masuk di dalam syarat-syarat monetisasi. Kadang di syarat-syarat monetisasi di dashboard kita tidak dijelaskan seperti ini. Tapi ini saya mendapatkan jawaban yang mungkin ini adalah proses ya, proses menuju monetisasi untuk kalian semua yang belum, itu kalian bisa ikuti syarat-syarat ini ya. Dan perlu diingat bahwa yang pertama adalah kualitas konten lebih penting ya. Kalian dalam mengirim konten tidak hanya asal kirim konten, tapi kualitasnya di situ kalian tekankan ya, kalian tekankan di situ ya. Jadi jangan asal kirim seperti itu, jangan. Nanti orang melihatnya jenuh ya, orang pasti melihatnya jenuh ya. Jadi konten apa tidak menarik, dilewatkan, paling hanya dilewatkan. Beda kalau konten kalian berkualitas, pasti orang akan menunggu konten-konten kalian di jam-jam mendatang yang kalian kirim ya, pasti akan menantikan apa sih contohnya Mas Torat Sadi ini kontennya dikirim, apa sih isi kontennya, pasti mereka penasaran ya, penasaran. Kirim konten yang berkualitas ya, daripada kalian mengirim jumlah banyaknya postingan ya, konten kalian. Jadi kalian mengirim banyak konten tapi tidak berkualitas, percuma, pasti orang pasti hanya melewatinya saja ya. Itu sudah saya buktikan juga ya, saya asal kirim ternyata tidak ada ya, tayangannya sedikit. Beda kalau saya kirim konten yang berkualitas, pasti tayangannya sangat banyak. Jadi itu kawan-kawanku semua ya. Dan yang kedua adalah tips kedua, kalau kalian sudah menentukan kontennya ya, isi kontennya yang berkualitas ya, pastikan kalian membagikan konten ya yang sangat relevan. Jadi itu ya, yang sangat relevan, berkualitas, relevan, menarik bagi audiens Anda. Jadi kalian punya teman ya, apa sih teman kita yang kita inginkan isi konten kita ya. Jadi kalian harus paham ya, kalian harus paham. Teman-teman saya ini rata-rata menyukai konten yang bagaimana? Konten edukasi, konten hiburan, atau konten tentang olahraga ya, tentang kesehatan. Kalian buatlah konten yang sekiranya audiens kalian ini bisa menerima ya, audiens ini bisa menunggu konten-konten kalian. Jadi seperti itu kawan, kalian harus bisa tentukan ya. Silakan, terima kasih Kakak Rita Rahel. Kakak Rita Rahel ini yang selalu mensupport teman-teman ini ya, Kakak Rita Rahel. Jadi Kakak Rita Rahel ini beliau saling support ke teman-temannya ya. Pasti kalau ada teman kirim konten, Kakak Rita Rahel pasti hadir di situ ya. Saya juga akan selalu hadir ya,
teman-teman yang di grup saya ini, ya, yang saya buat ini, di berbagi ya konten, bebas kirim konten. Jadi grup ini saya buat untuk teman-teman khususnya pemula, ya, khususnya pemula, biar kita terjaring semua, saling support, ya, saling support. Dalam grup ini harus saling support satu sama yang lain. Jadi siapa yang mengirim konten di grup ini, kita harus support. Ya, saya pasti akan komen-komen atau like. Ya, saya pasti akan komen atau like. Kita berjuang bersama di sini, ya. Kita berjuang bersama di sini, biar yang di grup ini nanti bisa monetisasi semua. Ya, bisa monetisasi semua. Ya, ini Kakak Rita minta bergabung. Ya. Kakak Rita minta bergabung tapi belum muncul, ya. Oke, Kakak Rita nanti mungkin bisa muncul di komen-komennya, ya Kakak Rita, bagaimana keluhannya kita pecahkan bersama di sini. Kita sambil bercerita, ya, pengalaman kita satu hari seperti apa, ya. Jadi hasil pengalaman kita, ya, tentang untuk memajukan profil kita, ya, kita share di sini di grup kita. Jadi biar di grup ini sama-sama maju. Jadi siapa yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi seperti itu. Ya, jadi tujuan saya membuat grup ini yaitu yang pertama, biar yang masuk dalam grup ini semuanya bisa termonetisasi, ya, bersama, ya. Kalau bersama-sama kita menarik, ya. Jadi bisa sukses di dalam grup ini. Jadi kita saling support. Jadi itu kawan, jadi nanti interaksi kita akan terbentuk, ya. Nanti siapapun yang nge-live, ya, yang bikin live streaming, khususnya anggota grup ini, insya Allah saya akan hadir, ya. Saya akan hadir menyaksikan, ya, konten-konten live streaming kalian sebagai bentuk support saya ke anggota. Jadi itu. Jadi itu kawan. Jadi asal kalian kirim konten ke grup ini dengan tujuan yang mengedukasi, menghibur, ya, memberikan pengalaman, pasti akan saya setujui, tidak bakal saya tolak. Jadi itu, ya, silahkan ini untuk grup ini kalian bisa kembangkan bersama, ya. Yang punya teman silahkan dibagi untuk masuk grup ini, ya, dibagi untuk masuk grup ini, kita belajar bersama di sini, ya. Jadi jangan seperti grup-grup sebelah, ya. Grup-grup sebelah itu pasti adminnya minta di like, ya, minta diikuti, ya. Jadi itu profilnya minta diikuti. Kalau tidak diikuti, mereka tidak mau menerima kita di grup ini, di grup. Dan konten-konten kita yang kita bagikan di grup mereka pasti mereka anggap itu spam. Jadi pasti ditolak. Jadi untuk kita semua di sini yang berada di grup, ya, kirim konten di bebas kirim konten ini, kenapa saya memberikan nama itu, ya. Soalnya pengalaman saya juga waktu awal-awal meng-share, ya, konten-konten saya di grup-grup yang sudah saya bergabung, ya, selalu ditolak, ya, dianggap spam, ya. Padahal itu adalah usaha kita. Di sini tadi ada kesimpulan yang akhir, yaitu membagikan, ya, konten-konten kita ke grup biar teman-teman yang ada di grup itu bisa saling support. Jadi itu, ya. Silahkan kawan-kawanku semua bagikan grup ini biar penghuninya banyak. Kita besarkan rumah grup ini, ya. Kita besarkan rumah ini. Jadi semakin banyak anggota yang ada di sini, nanti saya pastikan semakin banyak yang support kita, ya. Paling enggak dalam satu grup ini, ya, kita saling support, otomatis nanti suatu saat kita akan termonetisasi bersama. Nah, kalau ada masalah kita pecahkan bersama, ya. Kalau ada masalah kita pecahkan bersama. Kalau ada pengalaman, ya, mengedukasi ke teman-teman, kita berbagi, ya, kita berbagi.
Dan kalau ada yang live seperti ini ya, bagikan live kita ya, bagikan kita ke live kita ke teman-teman kita. Ya, terima kasih kawan ya. Salam untuk kita semua, salam sukses, salam sehat ya, sehat badan, sehat jiwa. Jadi kita selalu kirim konten yang positif, jangan patah semangat ya, selalu mengedukasi antar sesama, berbagi cerita ke teman-teman ya, berbagi praktik baik biar kita semua tujuannya berhasil ya. Salam sukses, salam semangat, salam sehat dari Mus MS. Terima kasih. Saya cukupkan untuk nge-live ya pada malam ini, dan untuk besok mungkin saya ada bahan lagi, yaitu hasil diskusi dengan ngobrol dengan Kakak Meta ya. Kebetulan saya juga berlangganan dengan Kakak Meta juga. Itu saya akan berbagi praktik tentang membantu ya, membuat rencana konten yang efektif ya. Nah, membuat rencana konten berarti nanti saya akan berbagi tentang bagaimana kita membuat program dalam menyebar konten kita ya, biar program kita itu teratur, tidak asal kirim ya, tidak asal kirim di waktu yang tidak kita tentukan ya. Jadi kita bisa menentukan waktunya kapan kita bisa longgar kirim ya, kirim jadwal untuk kirim konten, reels, video. Kita buat program di situ ya. Besok saya akan nge-live untuk membahas materi ini ya. Sekali lagi, salam dari Mus MS, sukses bersama, sehat bersama ya, jaya bersama, termonetisasi bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Torat dan Kak Sadi, Kak Rita dan Kak Rachel. Salam sukses.